Pertempuran pun tak terelakkan. Li Jing memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh Ho Yuhao. Namun Yuhao tiada gentar sedikit pun. Ia malah membalas, coba saja kalau kalian memang punya kemampuan untuk menandinginya. Sekarang jembatan negosiasi telah benar-benar terputus. Tidak ada lagi yang namanya bicara baik-baik karena mungkin hanya dengan kekuatan para klan Putri Laut yang sangat arogan ini baru mau mendengarkannya. Li Jing merilis teknik rohnya, 6 lengan Dewa Yu, melipat gandakan jumlah lengan dan senjatanya untuk bertahan dan menyerang melawan gempuran kombinasi serangan Yu Hao dan Tang Wutong. Ketika sudah terpojok, kekuatan paling pamungkasnya pun ia keluarkan, Sangkar Laut Ilusi. Yah, sesuai reputasinya sebagai monster laut yang terkenal akan kekuatan mentalnya. Teknik ini mengurung target ke dalam formasi dinding ribuan monster laut yang membentuk lorong bertekanan tinggi, kemudian dilanjutkan dengan teknik suara penjara ombak besar. Tang Wutong memanfaatkan Tameng Tianmeng untuk bertahan melindungi Yu Hao. Berikutnya Yu Hao merilis teknik tulang roh kaki kanannya, duri segi 8 segala penjuru, yang secara mutlak langsung melumpuhkan pergerakan Li Jing sekaligus mematahkan teknik Sangkar Laut Ilusinya. Gadis itu benar-benar sudah mati langkah dan sebagai serangan penutup, Ho Yu Hao melancarkan serangan tebasan senjata dewanya, Belati Embun Pagi. Mengetahui putrinya yang sedang dalam bahaya, sang Ratu Laut kembali menggunakan kuasanya untuk mengguncang laut. Ia pun juga merilis serangan berikutnya, Suara Laut Ratapan Putri Duyung. Sebuah serangan mental super masif yang mengacaukan panca indera lawannya dengan memakai medium suara. Meski demikian, mencoba bertahan dengan cuma menutup telinga tidak ada gunanya, karena nyanyian Putri Laut merupakan serangan mental. Yah, semua terkena efeknya, termasuk Yu Hao yang diakui punya kekuatan mental setingkat atau bahkan lebih tinggi dari seorang super dolo. Tang Wutong kali ini maju dengan mengandalkan teknik cincin roh ke-8, tarian naga menerangi mentari, di mana auranya ternyata mampu bersaing melawan nyanyian Putri Laut, melindungi Yu Hao dan yang lainnya. Akan tetapi cuma sebatas itu, sang Ratu Laut yakin bahwa pertahanan tersebut tidak akan bisa bertahan lebih lama melawan tekanan kekuatan mentalnya. Tang Wutong sekali lagi merilis teknik cincin rohnya. Namun sepertinya teknik ini memerlukan persiapan yang cukup memakan waktu, sehingga Yu Hao dan yang lainnya akan bertugas untuk melindunginya. Aura dewa terpancar dari diri Yu Hao, yang mana Ratu Laut langsung tahu kalau anak ini memiliki setengah kesadaran dewa. Dan dengan aura dewanya tersebut, Yu Hao merilis teknik bidang gangguan mental. Meski sayangnya serangan tersebut masih belum cukup kuat untuk menandingi kekuatan mental Ratu Laut. Baru setelah Yu Hao dan seluruh bentuk rohnya bersatu untuk menggabungkan kekuatan mereka, baru bisa memberikan pukulan telak. Namun sekali lagi Laut memberikan keuntungan besar bagi sang Ratu Laut. Tidak ada luka fatal, hanya kekuatan dahsyat yang terus dilipat gandakan. Terlebih lagi sang Ratu mempunyai jantung samudra. Kaisar Salju menyebut bahwa ini merupakan teknik roh super legendaris yang konon hanya bisa dikuasai oleh pemilik garis keturunan emas Putri Duyung. Mempunyai dua kemampuan utama. Pertama, kekebalan yang sanggup menangkal satu kali serangan energi. Dan yang kedua adalah amplifikasi, yaitu kemampuan untuk melipat gandakan efek serangan berikutnya menjadi 2 kali lipat atau lebih kuat. Yah, dengan dirilisnya teknik terkuatnya ini, serangan terkuat dari garis keturunan emas Putri Laut, kutukan jantung samudra, di mana sepertinya serangan ini akan menargetkan Wutong yang masih mempersiapkan teknik roh ke-9-nya. Untuk itu, Ho Yu Hao sudah siap pasang badan demi untuk melindunginya.
Mereka pun, Yu Hao dan para bentuk rohnya kompak bersatu untuk membentuk pertahanan berlapis. Akan tetapi murka dari Sang Ratu Laut ternyata jauh lebih besar. Pertahanan tersebut perlahan roboh, menghempaskan Tianmeng dan yang lainnya. Kini hanya tinggal tersisa Yu Hao yang bisa sanggup berdiri, berupaya keras membelakangi Tang Wutong yang nampak masih berkonsentrasi mengumpulkan kekuatan rohnya. Walaupun sudah berdarah-darah, Ho Yu Hao tetap kekeh menolak untuk kalah, hingga terima saja kenyataan pahit bahwa lapis pertahanan terakhirnya pun juga telah runtuh. Namun sepersekian detik sebelum serangan Ratu Laut bisa menjangkau Tang Wutong, sesosok entitas dengan kekuatan dewanya muncul dan langsung menghancurkan jantung samudra hingga berkeping-keping. Waktu seolah terhenti akibat efek dari kedatangan sosok entitas misterius tersebut. Pada waktu yang sama, pada akhirnya Tang Wutong berhasil menyelesaikan persiapan teknik roh ke-9-nya. Turunnya Dewa Laut. Senjata dewa paling legendaris, Trisula Dewa Laut sudah berada dalam genggaman, yang mana gejolak auranya seketika menggetarkan seluruh lautan. Tiada makhluk fana yang tak luput dari kuasanya, karena hanya dengan melihatnya saja, seluruh monster laut langsung paham betapa agungnya sosok sang dewa yang berada di hadapan mereka. Sang Ratu Laut mengungkapkan bahwa penderitaan yang menyiksa batinnya setiap hari dan setiap malam, kebencian dan semua kekecewaannya telah mencair lenyap bagaikan salju. Diperlihatkan aura luar biasa dari Sang Dewa Laut, tidak cuma mampu menyingkirkan segala macam kegelapan, namun juga memberikan efek penyembuhan terhadap luka fisik maupun luka mental, memberikan kedamaian di dalam hati Ratu Laut, sesuatu yang sudah lama hilang. Sementara itu, Ho Yu Hao menyadari kalau sosok Dewa Laut ini adalah leluhur Tang San yang merupakan leluhur dari Sekte Tang dan juga Akademi Shrek-nya. Ia juga ingat bahwa dalam perang antar dewa pada 10.000 tahun yang lalu, beliau berhasil meraih tahta Dewa Ganda, yaitu Dewa Laut dan juga Dewa Ashura. Meskipun ia masih sulit percaya, ternyata sosok yang sangat melegenda tersebut benar-benar hadir di hadapannya. Tentu saja, Sang Ratu Laut segera meletakkan senjata dan langsung memberikan penghormatannya. Ia kemudian menceritakan bahwa pada 10.000 tahun yang lalu, sebelum Dewa Laut naik ke alam dewa, terlebih dahulu berkelana ke berbagai penjuru lautan untuk menyelamatkan samudra, mendamaikan konflik yang berkepanjangan, serta mendidik para monster roh laut, membawa berkah yang tak terhitung dan kebijaksanaan yang tak terbatas bagi seluruh makhluk di lautan, termasuk kepada klan Putri Lautnya, juga mendapatkan pencerahan hingga berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih beradab. Sang Raja Dewa Tang San tidak banyak bicara. Ia hanya menyarankan agar Ratu Laut membawa Ho Yu Hao pergi menemui putri bungsunya, karena anak itu pasti akan bisa membantu. Ia juga mengingatkan supaya jangan pernah lagi membiarkan kebencian membutakan matanya. Setelah tugas selesai, wujud Tang San melebur menjadi cahaya untuk kembali menyatu ke dalam diri Tang Wutong. Ia kemudian terlihat berpapasan dengan Ho Yu Hao, meski hanya menepuk pundaknya tanpa menyampaikan sepatah kata pun. Mungkin memang hanya sebatas isyarat, ingin menunjukkan bahwa kini ia telah sepenuhnya yakin dan percaya kepada Yu Hao untuk melindungi Tang Wutong. Teknik roh ke-9 turunnya Dewa Laut telah usai. Tang Wutong kembali membuka matanya, dan saat itu juga Sang Ratu Laut langsung memberinya sambutan yang ramah, karena ia meyakini bahwa para manusia ini adalah utusan dari Sang Dewa Laut yang terhormat. Sang Ratu Laut kemudian membelah lautan di bawahnya, membuka jalan kepada Yu Hao dan teman-temannya untuk memasuki kediaman istana klan Putri Laut. Ia kemudian sambil menceritakan bahwa tepat 2 tahun yang lalu, ada beberapa manusia yang datang ke wilayah Laut Es untuk menemuinya. Mereka mengatakan ingin mendiskusikan hubungan kerja sama
antara para manusia dengan para putri laut. Mereka mengaku telah berhasil mengembangkan semacam metode kultivasi baru untuk memperpanjang hidup monster roh yang sudah mendekati akhir hidupnya. Metode kultivasi tanpa membunuh ataupun menyakiti, sehingga dipercaya hal ini bisa menyelesaikan konflik antara manusia dengan monster roh, bernama metode bentuk roh. Jelas ekspresi Yu Hao nampak terkejut karena nama dan cara kerjanya serupa dengan metode bentuk rohnya yang sekarang marak dikerjakan di menara transmisi roh. Ratu Laut melanjutkan bahwa dulu memang ada seorang manusia yang menipunya, mengaku memiliki metode bentuk roh yang katanya bisa sepenuhnya mengakhiri konflik antara manusia dengan monster roh. Namun hasilnya gagal total dan putri bungsunya lah yang menjadi korbannya. Dalam sebuah ruangan khusus, Li Jing memperkenalkan bahwa gadis malang ini adalah adiknya yang bernama Lia. Hanya terdiam sepanjang waktu dengan kulit yang begitu pucat serta pandangan yang kosong. Untuk itu, ia benar-benar memohon kepada Yu Hao agar bersedia menyelamatkan adiknya tersebut. Dari hasil pengamatannya, Yu Hao mendiagnosa bahwa sumber jiwa Lia sudah terluka parah, setengah jiwanya ditarik paksa keluar, di mana kemungkinan besar yang bisa melakukannya adalah pemilik Panji 10.000 jiwa, mengubah setengah jiwa Lia menjadi jiwa pembalas dendam. Yah, lagi-lagi pelakunya adalah para mas roh jahat. Jujur ini merupakan kasus yang lumayan berat. Untuk meyakinkan diagnosanya, Yu Hao meminta izin untuk menggunakan metode rahasianya untuk menelusuri ingatan Putri Lia. Mungkin hanya dengan merekonstruksi ulang proses pembentukan jiwa pembalas dendam dari para mas roh jahat, baru bisa memutuskan metode apa yang tepat untuk menyelamatkannya. Dalam memori Lia, diperlihatkan momen ketika ia tengah dirantai oleh salah seorang tetua sekte kultus roh suci. Di balik topeng menjijikkannya, terungkap sudah sesuai dengan dugaan Yu Hao, dialah Dolo 10.000 jiwa, tetua kelima sekte kultus roh suci yang sebelumnya telah menyerang mereka di kota Dongyang dan berhasil dibunuh oleh Ye Guyi. Yu Hao juga jadi ingat momen ketika salah satu jiwa pembalas dendam menyerangnya. Jiwa tersebut sangat mirip dengan sosok Lia. Melanjutkan flashback, tetua kelima mulai menjalankan ritualnya, mengeluarkan Panji 10.000 jiwa dan perlahan mulai menarik paksa jiwa gadis malang tersebut keluar dari tubuhnya. Proses yang terlihat sangat menyakitkan, namun dengan keji, tetua kelima malah tertawa puas tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dan beginilah hasilnya, setengah jiwa telah berhasil dicuri dan sisanya mengalami kerusakan yang sangat parah. Tentunya Yu Hao sangat murka menyaksikan kekejaman demi kekejaman yang diperbuat oleh para mas roh jahat. Maka dari itu ia bersumpah untuk mereka yang sudah tega menyakiti para mas roh laut ini harus menerima balasan yang setimpal. Scene pembuka memperlihatkan Yu Hao yang telah selesai menggali ingatan Lia, putri laut malang yang menjadi korban dari kekejaman para mas roh jahat. Setelah diperiksa, Yu Hao menyampaikan bahwa sumber jiwa Lia kini rusak parah akibat setengah dari kekuatan jiwanya yang telah ditarik paksa keluar. Bahkan lautan mentalnya juga sudah mengering, yang mana berarti kecil kemungkinan Yu Hao bisa menyelamatkannya. Fakta pedih tersebut sontak membuat sang ratu menjadi syok. Meskipun master roh jahat yang sudah mencelakai Lia telah berhasil mereka bunuh saat berada di kota Dongyang, dan jiwa-jiwa pembalas dendam yang terperangkap di dalam Panji 10.000 jiwa, termasuk setengah dari jiwa Lia juga telah berhasil disucikan. Setidaknya dengan begitu tidak ada lagi rasa sakit dari jiwa-jiwa tersebut saat pergi meninggalkan dunia ini. Namun sang ratu masih sangat bersedih karena putri bungsunya tetap tidak akan pernah bisa kembali seperti sedia kala. Li Jing kemudian teringat dengan pesan mulia yang disampaikan oleh Tuan Dewa Laut, di mana beliau berkata bahwa Yu Hao bisa membantunya. Jadi bukankah tidak mungkin jika dewa berbohong? Maka dari itu Li Jing kembali memohon dengan sepenuh hati agar Yu Hao mencoba segala cara agar adiknya bisa disembuhkan. Yah, memang masih ada satu cara lagi. Yu Hao menjelaskan bahwa ia mungkin bisa mencobanya menggunakan metode kontrak bentuk roh, menghidupkannya kembali, dan jika berhasil, konsekuensinya Lia harus bersedia menjadi salah satu dari bentuk rohnya. Namun tidak ada jaminan cara ini akan benar-benar berhasil. Bahkan tingkat keberhasilannya bisa dibilang cukup kecil. Hal ini dikarenakan metode kontrak bentuk roh memerlukan syarat di mana seekor binatang roh harus sepenuhnya mempercayai manusia dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun.
Tapi mengingat separuh dari jiwa Lia masih memendam kebencian yang sangat mendalam terhadap para manusia, maka bisa jadi syarat ini tidak akan terpenuhi dan metodenya akan gagal total. Bahkan efeknya akan membuat Yu Hao terkena serangan balik, lautan mentalnya akan runtuh dan dirinya bisa saja mati. Atas alasan itulah Tang Wutong sangat mengkhawatirkan Ho Yu Hao. Akan tetapi nampaknya Yu Hao sungguh benar-benar ingin melakukannya. Ia sangat murka terhadap Douluo 10.000 jiwa dan para master roh jahat lain yang telah menyakiti para binatang roh laut. Jadi ia bertekad untuk membalaskan semua perbuatan ini. Kini ia tidak cuma ingin menyelamatkan Lia, namun ia juga ingin membuat semua master roh jahat tahu bahwa dirinya, Ho Yu Hao, adalah bencana bagi sekte kultus roh suci. Tentu sang Ratu Laut sangat respect mendengar niat mulia dari manusia di hadapannya. Maka dari itu, ia berjanji apapun hasilnya, berhasil atau gagal, klan Putri Laut akan menjadikan Yu Hao dan Tang Wutong sebagai sahabat mereka untuk selamanya. Dengan memahami seluruh resikonya, serta bersedia menanggung kemungkinan terburuknya, Yu Hao melangkah maju, mempertaruhkan segalanya untuk memulai metode kontrak bentuk roh terhadap Lia yang sudah tidak berdaya. Dimulai dari merapalkan mantra dan membangun formasi sihir nekromansi, di mana baru permulaan saja sudah membuat Lia terlihat sangat menderita. Tang Wutong pun juga dapat merasakan bahwa ada yang tidak beres, yang merasa Lia sedang ketakutan. Bertepatan dengan itu, formasi sihir nekromansi mulai goyah, perlahan retak meskipun Yu Hao sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Lautan rohnya juga berguncang dahsyat, efek dari metode bentuk roh yang coba dipaksakan. Ya, Tian Meng sampai memintanya agar segera berhenti ketika menyaksikan bahwa lautan mental Yu Hao sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan jika tetap diteruskan, maka pasti akan runtuh dan Yu Hao bisa mati. Namun seakan tutup telinga, Yu Hao mengabaikan semua peringatan tersebut dan bersikeras untuk tetap ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Bertekad bahwa hutang yang ditinggalkan oleh Douluo 10.000 jiwa harus dibayar tuntas dengan jalan ini. Akibat dendam Lia terhadap manusia yang masih melekat pada sisa jiwanya, mengacaukan metode bentuk roh, formasinya hancur, Yu Hao terluka parah dan berat dikatakan bahwa Lia memang tidak terselamatkan karena sisa jiwanya yang sudah rusak kini malah musnah. Namun ternyata ini masih belum berakhir. Dikala Yu Hao dan semuanya berpikir bahwa metodenya telah gagal, tiba-tiba muncul cahaya keemasan di tangan kanannya dari simbol klan Putri Laut yang sebelumnya telah diberikan jiwa Lia sesaat setelah terlepas dari belenggu Douluo 10.000 jiwa di kota Dongyang. Ratu Laut menyebutnya berkah Putri Laut. Tidak disangka ternyata mampu memulihkan jiwa Lia yang sudah musnah, melenyapkan dendamnya terhadap manusia, dan sekarang telah sepenuhnya mempercayai Ho Yu Hao. Ratu menjelaskan bahwa sebelum jiwa pembalas dendam Lia disucikan dan menghilang, ia memberikan berkat Putri Laut yang bisa dilepaskan sekali seumur hidup oleh klan Putri Laut. Dikatakan bahwa orang yang memperoleh berkah ini akan senantiasa diberkahi oleh keberuntungan dan akan menjadi sahabat abadi dari klan Putri Laut. Yah, Tang Wutong juga tidak menyangka kalau tindakan tanpa sengaja yang dilakukan oleh Yu Hao dulu telah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri sekaligus menyelamatkan Lia. Dengan begini, akhirnya Lia bisa terselamatkan. Namun kekuatan jiwanya masih sangatlah lemah setelah baru saja berubah menjadi bentuk roh. Bentuk spiritualnya masih belum stabil, sehingga untuk itu perlu dipelihara beberapa hari di dalam lautan mental Ho Yu Hao terlebih dahulu. Di sisi lain, perang masih berkecamuk di dataran Douluo, tepatnya di benteng kota pertahanan terakhir milik Kekaisaran Tianhun. Seluruh kota telah benar-benar hangus terbakar, kobaran api masih menyala, namun begitu pula dengan semangat juang dari para prajurit yang masih tersisa. Dengan kekuatan tempur seadanya, Putri Weina memimpin pasukan untuk memberikan perlawanan terakhir hingga titik darah penghabisan, melawan invasi gila yang terus dilancarkan oleh pihak Kekaisaran Riwei. Pertempuran yang nampaknya mustahil untuk bisa dimenangkan. Pasukan Kekaisaran Riwei datang dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Pasukan elit Legend Api Phoenix yang dipimpin langsung oleh Jenderal Yushi dan wakilnya Master Pemandu Roh tingkat 9 Luan Feng. Namun meski kalah dari segala aspek, nyatanya pasukan Putri Weina mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit, bahkan bisa sedikit lebih unggul. Tetapi sayangnya keunggulan tersebut hanyalah bersifat semu, karena ternyata ini adalah bagian
bagian dari rencana brilian Jushi yang bernama Operasi Penggal Kepala, di mana Jushi memang sengaja memperlihatkan kelemahan pasukannya di depan untuk memancing pergerakan masif dari pasukan gabungan Kekaisaran Tianhun Dowling. Dan begitu seluruh kekuatan tersebut berhasil ditarik keluar, ia segera memerintahkan semua master pemandu roh tingkat 8 dan tingkat 9 di pihaknya untuk memutari garis depan, menerobos ke belakang dengan memanfaatkan pertahanan musuh yang sudah sangat rapuh. Pada akhirnya pihak Weina mengalami kekalahan telak. Ia cuma bisa berlari dengan putus asa. Untungnya meski terlambat, datang juga bala bantuan dari Akademi Shrek yang dipimpin oleh Dekan Yan Zouze. Bukan untuk membalikan keadaan, hanya bisa menyelamatkan beberapa orang saja, termasuk Putri Weina, pergi mengungsi ke tempat yang aman dan harus rela meninggalkan kota Tianhun. Kemenangan ini pun masih belum membuat Jenderal Jushi merasa puas. Ia memberikan perintah ke seluruh pasukannya untuk mengejar sisa-sisa pasukan Kekaisaran Tianhun tanpa boleh membiarkan satu orang pun lolos. Di sisi lain, Kaisar Su Tianran begitu kesal ketika menerima surat yang melaporkan berita mengenai hancurnya pos pasukan pemandu roh Kekaisaran Liyue di Pegunungan Mingdu hanya dalam waktu beberapa hari. Dilanjutkan dengan kota Aoke dan kota Dongyang yang juga telah jatuh. Dan yang lebih parahnya lagi, bahkan mereka tidak tahu siapa dan bagaimana pihak musuh bisa masuk ke dalam wilayahnya untuk melancarkan serangan. Jelas berita ini membuat Su Tianran menjadi sangat murka. Menyaksikan orang-orangnya yang begitu tidak becus dalam menjaga wilayah Kekaisaran Liyue, dan kalau sudah seperti ini, lalu apa gunanya ia tetap memperkerjakan mereka semua? Salah seorang Perdana Menteri mencoba menjelaskan bahwa musuh telah memanfaatkan lemahnya kewaspadaan pihaknya yang belakangan ini terlalu fokus untuk menyerang keluar, sehingga membuat wilayah dalam negeri menjadi kosong dan rawan terhadap serangan dadakan. Apalagi dengan kemampuan musuh yang sangat hebat dalam menyembunyikan diri. Tetapi ia pikir jika pihaknya sampai terpancing lalu memerintahkan kekuatan mereka yang sudah berada di garis depan untuk kembali mundur hanya untuk mengejar sekawanan penyusup yang tidak dikenal ini, hasil yang dapat sama sekali tidak worth it. Untuk itu, daripada menarik pasukan, ia lebih menyarankan inilah saatnya untuk mengerahkan kekuatan paling dahsyat yang pihak mereka miliki. Namun pendapat tersebut langsung ditentang oleh Ye Yulin, di mana hal ini menunjukkan adanya perselisihan internal di jajaran petinggi di Kekaisaran Liyue. Di tengah diskusi tersebut, seorang prajurit masuk untuk menyampaikan laporan dari garis depan, laporan mendesak dari Permaisuri Jushi. Jushi melaporkan bahwa dini hari tadi, pasukan mereka bertempur melawan pasukan gabungan Tianhun Dowling di kota Tianhun dan berhasil menghancurkannya. Keluarga Kekaisaran Tianhun pun juga telah ditumpas. Meski memang masih ada beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri berkat adanya bantuan dari pihak Akademi Shrek. Namun hanya dalam 3 hari, pasukan Kekaisaran Liyue-nya telah berhasil menduduki seluruh wilayah Kekaisaran Tianhun, kecuali kota Shrek. Yah, laporan ini dinilai sebagai berita bagus yang membuat Su Tianran bisa kembali tertawa dan menyerukan kemenangannya. Scene kembali ke Laut Es, di mana terlihat Hou Yuhao yang masih berkultivasi untuk menstabilkan bentuk roh Lia, sekaligus memulihkan diri setelah penciptaan bentuk roh yang sangat menguras kekuatannya. Beberapa saat setelahnya, energi dahsyat meluap menandakan kultivasinya kini telah selesai. Ia menjelaskan bahwa ia tidak hanya berhasil menyatu sepenuhnya dengan bentuk roh Putri Lia, melengkapi kedua roh pelindungnya dengan masing-masing 8 cincin. Ia juga mendapatkan satu tulang roh lengan kanan 100.000 tahun, sehingga dengan begitu, set lengkap tulang rohnya pun sekarang sudah terpenuhi. Lia, monster roh yang telah disakiti oleh para master roh jahat, tidak hanya menjadi bagian dari kekuatannya, melainkan juga menjadi penyebab malapetaka bagi sekte kultus roh suci. Setelah menunjukkan peningkatan kultivasinya, Yuhao mengeluarkan bentuk roh Lia yang telah stabil agar bisa kembali bertemu dengan ibu dan juga kakaknya. Diperlihatkan momen mengharukan ketika keluarga yang sudah lama diterpa duka kini sudah nampak begitu bahagia. Adapun tetesan air mata bahagia mereka berubah menjadi butiran mutiara. Di saat yang sama, Tang Wutong memberitahu Yuhao bahwa selama berkultivasi 10 hari telah berlalu, yang langsung membuat Yuhao kepikiran sudah seperti apa situasi perang di luar sana. Para bajingan Kekaisaran Liyue pasti sudah membuat gerakan besar yang bisa mengancam garis depan.
Lia menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua bantuan Yu Hao karena mendapatkan kehidupannya kembali merupakan anugerah terbesar yang ia peroleh dari langit. Sebelum pergi, sang ratu menghadiahkan 6 butir mutiara tetesan air mata. Sebagai monster yang terkenal akan kekuatan mental, mutiara ini mengandung esensi kekuatan mental klannya, sehingga ia yakin bahwa mutiara-mutiara ini pasti bisa berguna bagi sang penyelamat. Dan benar saja, ketika esensi berhasil terserap, seketika lautan mentalnya yang sempat terluka bisa pulih dengan cepat dan terus berkembang. Bahkan inti jiwanya pun juga mendapatkan pemulihan yang sangat besar. Namun dengan itu saja, sang Ratu Laut masih merasa belum bisa membalas seluruh budi baik Hou Yuhao yang memang begitu besar bagi klan lautnya. Tentu Yu Hao sama sekali tidak ingin memperhitungkannya karena memang sudah seharusnya begitu. Ia juga berjanji bahwa mulai sekarang segala urusan klan Putri Laut adalah urusannya juga. Jadi jika ada masalah dan ingin meminta bantuan, maka ia pasti akan siap membantu. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sang ratu mempercayakan Lia kepada Yu Hao. Bersama Tang Wutong, Hou Yuhao pergi meninggalkan Laut Es untuk kembali ke sisi teman-temannya. Di dalam hati, Yu Hao menyebut kekaisaran Riwei, Juxi, dan Sutianran adalah sumber bencana. Seluruh hutang darah yang mereka akibatkan, ia pastikan akan dibayar lunas. Sementara itu, di dalam dimensi Demi Plan, Susansi dan yang lainnya tengah menunggu kedatangan Yu Hao dengan cemas karena sudah beberapa hari berlalu namun belum juga ada kabar. Di antara mereka, Ji Juechen terlihat sedang menyelesaikan kultivasinya, menerobos ke level 90 ranah Feng Hou Dolo. Ia mengaku telah mendapatkan pencerahan yang lebih dalam pada jalan pedangnya, yang kini dapat merasakan kegelisahan di hati teman-temannya. Maka dari itu, sebagai cara untuk menenangkan pikiran, ia mengajak mereka untuk melakukan sparring melawannya. Susansi lagi mager, jadi ia mengajak Yananan untuk segera kabur. Bebe sudah pernah melakukannya, jadi menurutnya tanding ulang tidak akan memberikan manfaat lagi. Caito juga menolak, karena ia adalah master pemandu roh, latih tanding melawannya juga tidak akan terlalu berguna. Dan karena semua menolak, Xiao Xiao akhirnya maju untuk menawarkan diri bahwa sebagai salah satu dari 7 monster strike, ia ingin membuktikan bahwa ia juga telah berkembang pesat. Jadi tunggu apa lagi? Ya tunggu seminggu lagi guys. Ya itulah scene terakhir dari episode kali ini. Menarik sih, akhirnya kita ditunjukkan juga perkembangan member 7 Monster Strike selain Yu Hao dan Tang Wutong. Adakah hal menarik lain yang perlu dibahas? Mari kita mulai dalam segmen pembahasan hal menarik. Solen 2 Unravel Tangsek episode 156. Nimen Chuan Bihou Lema, Woman Kai Seba. Lia, putri duyung malang yang akhirnya berhasil diselamatkan oleh Hou Yuhao. Bisa dilihat bahwa prosesnya sangatlah sulit, bahkan sempat mengalami kegagalan di awal. Ya karena saling percaya adalah syarat mutlak agar prosesnya bisa berjalan lancar. Sedangkan jiwa Lia menyimpan kebencian yang amat mendalam terhadap para manusia pasca tragedi yang menimpanya. Sebenarnya yang jadi pertanyaan, mengapa saat metode bentuk roh gagal, Hou Yuhao menerima serangan balik hingga membuatnya terluka parah? Bukankah dulu saat berada di hutan Stardew, ia juga pernah mengalami kegagalan, namun tidak ada luka atau efek samping apapun yang ia terima? Pada Donghua di episode 69, di bawah bimbingan guru Chai Mei-er, Yu Hao, Wang Dong, Wang Shu'er, dan senior Gong Yang Mo ditugaskan untuk berburu binatang roh di hutan Stardew. Mereka menemui seekor binatang roh yang sudah terluka sangat parah, dan alih-alih langsung membunuhnya, di sini Yu Hao ingin mencoba menggunakan metode bentuk roh untuk pertama kalinya. Sayangnya gagal. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Selain binatang roh yang masih mempunyai keraguan dan belum sepenuhnya percaya terhadap manusia, minimnya pengalaman dan penguasaan dari metode tersebut juga sangat ngaruh. Mungkin saja prosesnya memang belum sempurna, masih sangat kasar dan jauh lebih menyakitkan, sehingga belum membuat binatang roh merasa nyaman, malah instingnya merasa terancam, panik, sehingga melakukan perlawanan yang akhirnya berujung pada kegagalan. Yah, karena dalam prosesnya, jiwa dari binatang roh haruslah dimusnahkan terlebih dahulu, kemudian baru dibentuk ulang. Jika proses berhenti di tengah jalan, formasi akan runtuh dan justru akan langsung membunuhnya. Nah, kembali ke pertanyaan di awal, mengapa di sini Yu Hao hanya terlihat terdorong ke belakang sedikit tanpa mengalami luka separah saat kegagalannya terhadap Lia? Memang tidak ada jawaban resminya sih, tapi kalau boleh berteori, sebenarnya di Donghua pun udah cukup terlihat perbedaannya.
Di episode 69 ketika si binatang roh berontak, akibatnya formasi runtuh hancur berkeping-keping. Yu-Hao juga nampak sangat terkejut, jadi ia memilih untuk langsung melepasnya sehingga bisa menghindari luka fatal. Berbeda dengan prosesnya kepada Lia, Yu-Hao memilih untuk tidak ingin melepaskannya dan berusaha untuk tetap mempertahankan formasi meski sudah hampir runtuh. Lagi pula dari awal ia sudah bertekad untuk menyelamatkan klan Putri Laut dan ingin membayar lunas hutang yang telah ditinggalkan oleh Douluo 10.000 jiwa demi menghapuskan kebencian mereka kepada para manusia karena tidak semua manusia itu jahat. Kemudian karena pada dasarnya metode bentuk roh sangat bergantung pada kekuatan spiritual sehingga yang paling terdampak adalah lautan spiritual Yu-Hao. Tapi lucunya adalah ini adalah kesekian kalinya Yu-Hao melawan maut yang membuat para bentuk rohnya seperti Tianmeng dan yang lainnya menjadi ketar-ketir. Seperti saat meminum lava panas di danau es dan api yang menghancurkan organ dalamnya, membakar lautan rohnya sendiri di Kekaisaran Liyue untuk menyelamatkan dua pink anomali, menusuk tubuhnya sendiri berkali-kali di hadapan Long Xiaoyao. Dan sekarang dia sendiri yang ngomong kalau proses metode bentuk roh ini gagal bisa membuatnya mati. Tetap dilakuin kan? Padahal ya kalau diingat-ingat, Yu-Hao udah berjanji kepada Tianmeng dan yang lainnya untuk membawa mereka menuju ke alam dewa, tapi malah sering banget mau mati. Antara Yu-Hao tekadnya emang udah kuat banget, atau nyadar kalau dia itu MC yang plot armornya nggak habis-habis. Tapi aku curiga yang kedua sih. Sekarang kita bahas mengenai logo Putri Duyung yang ada di tangan Yu-Hao. Apa bedanya dengan logo Putri Duyung yang ada di kedai Starbucks? Bersumber pada cover dijelaskan bahwa logo tersebut bernama Berkah Putri Duyung. Di dalamnya juga mengandung esensi murni jiwa pemiliknya. Makanya berkat itu jiwa Lia bisa kembali dipulihkan. Dijelaskan juga bahwa klan Putri Laut hanya dapat mengaktifkannya sekali seumur hidup untuk diberikan kepada orang lain, di mana orang yang terpilih akan mendapatkan keberuntungan dan menjadi sahabat selamanya klan Putri Laut. Kalau ngomongin keberuntungan, jadi mengingatkan kita soal Wang QR nggak sih? Karena dia adalah perwujudan dari binatang roh keberuntungan di hutan Stardow. Bagi fans Wang QR, ada kabar baik nih. Jadi kalau Donghua bener-bener ngikutin novel, sosok Wang QR bentar lagi akan diperlihatkan. Tepatnya ketika nanti Yu-Hao bertemu dengan Kaisar Biru Perak. Ya, ditunggu aja lah ya. Kita kembali bahas hal menarik lain di episode kali ini. Selain berkah Putri Duyung, ada juga air mata Putri Duyung. Pada cover dijelaskan bahwa air mata klan Putri Laut mewujudkan kekuatan spiritual Putri Laut yang luas dan murni, mampu memperbaiki dan bahkan memperluas lautan spiritual yang rusak. Ini merupakan harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh para master roh bertipe mental. Disebut demikian mungkin berkaitan dengan cara mendapatkannya yang sangat sulit. Yah, kalau dalam banyak mitologi di dunia kita, Putri Duyung merupakan salah satu makhluk mitologi yang sangat terkenal. Dalam mitologi Yunani kuno, Putri Duyung disebut Shiren, yang digambarkan sebagai perempuan setengah ikan yang memikat para pelaut dengan nyanyian merdu mereka. Suara yang mempesona tersebut bertujuan untuk menghipnotis pelaut hingga kapal mereka menabrak batu karang dan tenggelam. Nah, ini sesuai dengan kemampuan klan Putri Laut di Solen kan? Kekuatannya bertipe mental yang dilepaskan melalui medium suara. Kemudian kaitannya dengan air mata Putri Laut dalam mitologi juga digambarkan sangat istimewa. Air mata mereka mengkristal di dalam laut menjadi mutiara yang sangat indah. Kekuatan Yu-Hao udah mentok. Dalam artian dia sudah mendapatkan segalanya di levelnya sekarang, yaitu level 89. Tentu masih bisa naik lagi ya, terutama nanti setelah Yu-Hao berhasil membentuk inti jiwa keduanya. Tapi ngebahas sekarang, cincin di kedua roh pelindung Yu-Hao udah lengkap masing-masing 8 cincin. Untuk lengkapnya ini kemarin udah aku bahas ya. Kemudian juga set tulang rohnya udah komplit dari kepala sampai kaki. Nah, ini yang ingin aku bahas. Aku ingetin sedikit ya bahwa tulang roh adalah tulang yang tersisa setelah kematian seekor binatang roh selain cincin roh. Kalau cincin roh kan udah pasti ada tuh, tetapi kalau tulang roh munculnya jauh lebih jarang, bahkan kadang untung-untungan. Tidak semua binatang roh memilikinya, tetapi pengecualian untuk binatang roh di atas 100.000 tahun karena sudah pasti memiliki tulang roh yang bisa diambil. Sama seperti cincin roh, tulang roh juga memiliki skillnya tersendiri. Secara umum, jumlah tulang roh yang bisa ditampung tubuh seorang master roh
sangat terbatas, maksimal hanya boleh memiliki 6 tulang roh pada 6 bagian tubuh yang tidak bisa tumpang tindih. Berikut 6 bagian tubuh yang bisa diisi tulang roh, yaitu tulang belakang, tulang tengkorak, lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Namun seseorang masih bisa mendapatkan lebih dari 6 tulang roh untuk jenis tulang roh khusus yang disebut sebagai tulang roh eksternal atau tulang roh terlekat, seperti kaki laba-laba Tangsan atau cakar X-Men-nya milik Yu Hao. Kalau keenamnya sudah didapat dan minimal punya tambahan 1 tulang roh eksternal, maka sudah dikatakan lengkap. Nah, sekarang untuk Yu Hao, mari kita bedah. Kita bahas sesuai timeline mendapatkannya aja ya. Pertama, tulang roh belakang yang ia dapat dari Bing Bing, permaisuri kalajengking giok es berusia 400.000 tahun, membawa 2 skill utama yaitu Domain Es Abadi dan Murka Permaisuri Es. Kedua, lengan kiri kalajengking giok es diperoleh dari hadiah turnamen Master Elite di Kekaisaran Xingluo yang berasal dari kalajengking giok es berusia 70.000 tahun. Skill yang diperoleh adalah teknik ledakan es. Ketiga, tulang roh eksternal cakar teror emas gelap. Yu Hao memperolehnya dari beruang cakar teror emas gelap berusia 2000 tahun di hutan Stardew. Tidak ditunjukkan skill khususnya, tapi Yu Hao sering menggunakannya sebagai senjata cakar untuk serangan memotong. Selanjutnya, kaki kiri mutan keras serigala. Diperoleh setelah membunuh 3 keras serigala mutan yang memiliki skill teleportasi jarak pendek. Selanjutnya, tulang tengkorak takdir. Diperoleh dari singa emas bermata 3 dalam wujud Wang QR setelah dia mengorbankan dirinya untuk Hou Yu Hao. Skillnya berupa imunitas terhadap segala macam serangan mental dan juga punya skill unik untuk menyerap tulang roh tengkorak lain tanpa menyebabkan efek tumpang tindih. Lalu di kaki kanan, bintang adas rumput es misterius segi 8 dengan skillnya berupa serangan duri es yang memiliki cangkupan area luas. Dan terakhir adalah lengan kanan Putri Duyung yang didapatkannya dari Lia. Sepanjang Donghua skillnya emang belum diperlihatkan, namun dari banyak sumber menyebut kalau skillnya bisa mengcopy seluruh kemampuannya Yu Hao terkecuali tulang roh kepala takdir. Sebenarnya nanti Yu Hao masih mendapatkan 1 tulang roh tengkorak lagi dari monster roh Kaisar Tirani Mata Jahat yang akan diserap melalui tulang roh tengkorak Wang Yuer. Nah, dengan begini lengkap sudah set tulang roh Hou Yu Hao. Kekaisaran Tianhun sudah musnah. Ya, seperti yang kita lihat bahwa serangan terakhir yang dilancarkan oleh pasukan Jusi berhasil menaklukkan Kekaisaran Tianhun sepenuhnya. Lalu bagaimanakah nasib Putri Weina? Sesuai dengan surat yang ditulis oleh Jusi bahwa sebagian musuh berhasil melarikan diri berkat bantuan pihak Akademi Shrek. Hal ini juga diperjelas dengan adanya scene kemunculan Dekan Yan Zhouze yang datang menyelamatkan Putri Weina. Selanjutnya, Putri Weina akan diungsikan ke kota Shrek karena kota Shrek dinilai sebagai tempat yang paling aman di benua Dolo. Kaisar Su Tianran marah besar saat tahu ada musuh misterius yang telah menghancurkan beberapa pos militer di wilayahnya. Ia belum tahu kalau Yu Hao bersama Sekte Tanglah yang menjadi pelakunya, karena Yu Hao emang mainnya rapi banget. Melalui dimensi Demi Plan, ia bisa maju dan mundur dengan cepat tanpa bisa dilacak. Yang menariknya, ketika sedang panik menghadapi murka kaisarnya, Perdana Menteri mengusulkan untuk segera menggunakan kekuatan paling dahsyat yang ada di pihak mereka. Namun langsung ditentang oleh Ye Yulin. Pada awalnya aku sempat berteori apakah kekuatan yang dimaksud ini adalah para master roh jahat Sekte Kultus Roh Suci. Ye Yulin mencegahnya karena kekuatan sekte tersebut terlalu sulit untuk dikontrol dan masyarakat Riwe pun juga tidak begitu menyukainya. Tapi setelah aku tanya ke Bang Pasuk dan lanjut baca-baca sendiri, ternyata kekuatan dahsyat yang dimaksud adalah 5 tangan pelindung negara. Kekuatannya pernah disepil pada episode penyelamatan Tangya, tepatnya pada Donghua episode 139. Salah satunya adalah camp kelompok insinyur pemandu roh kedua yang sudah diledakkan oleh Yu Hao. Scene terakhir berlatar di Demi Plan. Ketika kita melihat teman-teman Yu Hao terjebak di tempat ini dan tidak bisa kemana-mana karena ibarat yang pegang kunci pintunya ya emang cuma Yu Hao. Selain mencemaskan gimana nasib Yu Hao dan Tang Wutong, mereka juga gelisah karena sudah lewat 10 hari tanpa mengetahui bagaimanakah situasi di garis depan saat ini. Kultivasi Ye Guyi sepertinya masih belum kelar, yang kemudian disalip oleh Ji Jue Chen yang telah berhasil menerobos lebih dulu. Ia langsung mengajak adu sparring dan
yang meladeninya kali ini adalah Xiao Xiao. Xiao Xiao meskipun kecil-kecil gitu juga tidak bisa diremehkan karena mempunyai roh pelindung ganda, kuali penyegel jiwa 3 kehidupan, dan yang kedua adalah tarian seruling 9 Phoenix. Levelnya sih memang belum Feng Hodolo, tapi boleh diadu. Dilihat dari kualitas cincin rohnya aja udah ngeri banget. Nah, gimanakah hasil pertarungannya? Sayangnya baru akan dihadirkan di episode minggu depan. Jadi sabar ya. Sekarang kita intip sedikit aja berdasarkan apa yang ditunjukkan pada teaser. Teaser Soulland 2 Unravel Tangsek episode 157. Dari dialognya, sepertinya Jeju Chen bisa mengalahkan Xiao Xiao. Hanya saja ia mungkin tidak terlalu puas karena dari awal ia sudah diuntungkan dengan level kultivasi yang lebih tinggi. Hou Yuhao tiba di Kekaisaran Riwei untuk menebarkan teror, untuk menghambat Kaisar Sutiandran agar tidak terus-menerus memperluas peperangan. Suaranya menggema ke seluruh kota, menyampaikan peringatan bahwa malapetaka sudah kembali. Tim Sekte Tang pun juga mulai kembali bergerak di bawah komando Bei Bei. Serangan dilakukan ke kota Riwei, di mana terlihat warga sipil yang sedang dievakuasi. Pasukan elit dengan armor pemandu roh super canggih dikerahkan untuk melakukan perlawanan terhadap serangan tersebut. Masih ada perbedaan di kalangan petinggi kekaisaran. Sepertinya si Perdana Menteri masih bersikeras untuk segera memakai 5 tangan pelindung negara. Namun Ye Yulin berulang kali menentang idenya, karena itu akan mendatangkan lebih banyak kerugian dan menghabiskan resource mereka. Mungkin Sutiandran lebih condong ke Perdana Menteri, karena ia sudah tidak sabar untuk mengakhiri perang dan menguasai segalanya. Dalam dialog ia mengatakan, apakah ia menggaji mereka hanya untuk sebagai pajangan? Di waktu yang lain, kita menyaksikan Yu Hao tengah bersantai dengan Tang Wutong. Lokasinya seperti di dalam sebuah gua. Mungkin ini nanti akan berkaitan dengan ditemukannya Kaisar Biru Perak yang bisa menjadi obat untuk kesembuhan Tangya. Hal ini kemudian diperjelas pada scene terakhir, di mana Yu Hao mengaku dapat merasakan aura dari Kaisar Biru Perak. Berbahagialah wahai kalian yang menjadikan Tangya sebagai bini, karena tidak lama lagi gadis itu bisa sehat kembali. Dan mungkin itu aja sih para kultivator. Seperti biasa, akhir kata terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!